Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sel hewan yang dibuat oleh kelompok 1. Yang pertama di bagian terluar itu ada membran sel. Membran sel itu adalah membran semi permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstisial atau komponen utama dari cairan ekstraseluler di sekitarnya. Pembentukan membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa liprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Jadi bagian terluar dari sel hewan itu disebutnya membran sel atau plasma membran. Yang kedua ada mikrofili. Mikrofili merupakan eksistensi sel kecil dan ditemukan terutama pada sel epitel hewan. Sini ada mitokondria. Ini. Mitokondria dalam melakukan kinerja sel organel satu ini sangat penting. Mitokondria adalah organel bermembran ganda yang ditemukan di sitoplasma semua sel eukariotik. Organel ini melakukan respirasi sel dengan memecah molekul karbohidrat dan gula. Proses tersebut penting untuk menghasilkan tenaga. Oleh karena itu, organel ini disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Terus di sini ada retikulum endoplasma. Ini. Retikulum endoplasma adalah jaringan kantung di sitosol sel eukariotik yang memproduksi, memproses, mengangkut, dan menyimpan senyawa kimia untuk digunakan di dalam dan di luar sel. Terus di sini ada lisosom. Ini lisosom adalah organel yang berfungsi sebagai pencerna makanan dengan melakukan fagositosis serta penghancuran bakteri dan organel yang rusak atau disebut dengan autofagia. Ini ada sitoplasma. Sitoplasma berarti cairan sel yang berupa larutan cairan dan kental yang mengandung air, garam, dan protein. Dalam sel eukariotik, sitoplasma mencakup semua materi seperti nukleus, retikulum, endoplasma, dan mitokondria. Sitoplasma yang hanya berupa cairan tanpa organel disebut sitosol. Terus di sini ada ribosom. Ribosom adalah organel terkecil dalam membran yang terdiri dari RNA dan protein dan ditemukan di sel prokariotik dan eukariotik. Ribosom memiliki peran penting dalam melakukan kinerja tubuh. Organel ini adalah mesin molekuler kompleks yang ditemukan di dalam sel untuk menghasilkan protein dalam asam amino selama proses disebut sintesis atau translasi protein. Proses sintesis protein adalah fungsi utama yang dilakukan oleh semua sel hidup. Organel ini dapat tersebar bebas di sitoplasma dan retikulum endoplasma. Selanjutnya ada vakuola di sini yang warna biru. Vakuola itu struktur berbentuk kantong yang mengandung cairan dan berbagai zat, dan biasanya itu lebih kecil dan jarang ditemukan dalam sel hewan dibandingkan dengan sel tumbuhan. Terus peran dan keberadaan vakuola ini dalam sel hewan bisa lebih bervariasi dibandingkan dengan sel tumbuhan. Kalau perbandingannya, sel tumbuhan kan memiliki vakuola yang lebih besar dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, garam, pigmen, serta menyokong struktur sel tumbuhan. Lebih penting di sel tumbuhan dibanding sel hewan. Terus selanjutnya ada nukleus sebagai inti sel, termasuk inti sel. Nukleus itu struktur penting dalam sel hewan dan seluruh organisme eukariotik. Nukleus itu termasuk otak sel yang mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk mengatur berbagai fungsi seluler. Organel yang berperan dalam sintesis protein, dan nukleus itu pusat kontrol sel yang mengandung informasi yang berperan dalam sintesis protein, regulasi gen, dan fungsi-fungsi vital lainnya dalam sel hewan.
juga ada badan Golgi. Badan Golgi juga bisa disebut juga aparatus Golgi atau kompleks Golgi atau diktiosom. Organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat pengolah dan modifikasi protein. Badan Golgi berfungsi juga untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membuat sekresi sel. Di sini juga ada mikrotubulus berwarna kuning. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma semua sel eukariot berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luar kira-kira 25 nanometer dan diameter dalam kurang lebih 12 nanometer. Panjangnya beragam dari beberapa nanometer sampai beberapa mikrometer. Fungsi dari mikrotubulus yaitu melindungi sel, kemudian juga mikrotubulus juga berfungsi untuk memberi bentuk sel dan membentuk silia, flagel, serta sentriol dalam sebuah sel. Buat selanjutnya sentriol, merupakan sentriol itu ada di depan. Buah sentriol merupakan struktur organel yang berbentuk tabung pada sel eukariota. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang, spindel, dan pembentukan silia serta flagela. Bukan hanya itu, sepasang sentriol juga dapat membentuk suatu struktur gabungan yang disebut dengan sentrosom. Terus buat nukleolus ada di atas warna kuning, adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleus tidak dilengkapi oleh membran selaput pelindung di bagian luarnya. Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel.